Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami naikkan segala puji syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 7 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Coba dikasih Tuhan, digambarkan hidup kita seperti pohon. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dihasilkan ya dari hidup kita ini? Jadi bukan hanya penampilan luarnya. Pohon yang rimbun daunnya, yang kelihatan seger, ya belum tentu itu pohon yang baik. Pohon yang menghasilkan buah, itu pun masih diuji lagi. Buahnya baik atau tidak. Ya, kalau itu pohon buah manis atau pahit atau kecut. Ya, artinya di sini adalah Tuhan ingin kita seperti pohon yang subur, yang menghasilkan buah, buahnya banyak, dan buahnya itu baik. Nah, ini yang diharapkan oleh Tuhan dari hidup kita. Jadi hidup kita bukan sekedar ya kelihatan menarik, bukan sekedar daunnya lebat, bukan sekedar ada buahnya. Buahnya banyak, lebih daripada itu. Supaya kita menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang baik hanya dihasilkan oleh pohon yang baik. Kalau pohon tidak baik, ya hasilnya juga buah yang tidak baik. Artinya hidup kita ini tidak dinilai dari penampilan kita, dari ucapan kita, tetapi buah yang kita hasilkan, sesuatu yang kita kontribusikan bagi orang lain, sesuatu yang kita berikan yang untuk kepentingan orang banyak. Bagaimana orang menilai hidup kita? Ya, jadi sekali lagi bukan penampilan saja, tetapi sesuatu yang kita berikan, buah yang kita hasilkan. Dan pastikan kita menghasilkan buah yang baik, ya, karena kita adalah pohon-pohon yang baik. Ingat, pohon yang tidak baik berisiko ya, dia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Sekalipun dia hidup, sekalipun dia subur, sekalipun dia menghasilkan buah dan buahnya mungkin banyak, tetapi kalau itu tidak baik, ya, buah yang dihasilkan gak baik, dia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita mungkin mengatakan, aku orang percaya, ya, aku orang Kristen, ya, aku bahkan sering berbuat baik, that's okay. Nah, sekali lagi perbuatan baik itu seperti buah,
Tetapi perhatikan, apakah buah itu hasil dari kemurnian hati kita, atau justru kita kelihatannya menghasilkan buah tetapi ya istilahnya punya motivasi yang lain, artinya buah yang kurang baik karena hanya untuk diri sendiri, untuk supaya dipuji. Semua dikasih Tuhan. Sekali lagi, ketika buah kita hasilkan itu berguna bagi orang lain, orang suka dengan buah yang baik. Nah, kalau pohon itu menghasilkan buah yang baik, dia akan disayangi. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita menghasilkan buah-buah yang baik, maka orang akan suka dengan hidup kita. Sehingga hidup kita bisa memancarkan kasih Tuhan. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau hidup kita menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain, dan Tuhan suka yang demikian, maka Tuhan pun akan lebih lagi memberkati akan hidup kita. Ya, jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk pohon bisa menghasilkan buah yang baik. Dia harus hidup dulu. Untuk bisa hidup, pohon itu harus tertanam. Nah, supaya bisa tumbuh dengan baik, akarnya harus sampai ke air. Nah, Tuhanlah sumber kehidupan itu, air hidup itu. Sehingga ketika kita melekat dengan itu, akar kita tertanam di air itu, maka kita akan bisa bertumbuh. Dan lebih daripada itu, kita pun harus senantiasa terhubung dengan air dan terus bertumbuh serta menghasilkan buah. Pastikan buah yang kita hasilkan, buah yang baik, buah yang maksimal, sesuatu yang menyenangkan orang lain. Ya, tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu adalah buah-buah yang dihasilkan. Buah-buah yang harus selalu kita hasilkan. Dan pastikan buah itu buah yang terbaik. Dan pastikan juga buahnya banyak, lebat. Nah, sebab dengan demikian hidup kita berguna bagi banyak orang, dan melalui hidup kita nama Tuhan akan dipermuliakan. Semua dikasih Tuhan, ya, kekristenan bukan sekedar menjalani kehidupan rutin. Kekristenan bukan sekedar beragama, tetapi kekristenan adalah hidup yang menghasilkan buah bagi orang lain. Hidup yang menghasilkan sesuatu yang baik, yang disukai orang lain. Kekristenan berarti kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dan apa yang kita kerjakan ini menjadi berkat bagi orang banyak. Itulah seharusnya kita hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Ayo, hasilkan buah yang maksimal. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui buah yang kita hasilkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan, seperti pohon yang baik, yang hidup dengan subur karena akarnya menyentuh air dan menghasilkan buah yang maksimal, buah yang baik yang disukai banyak orang. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami Roh Kudus supaya hidup kami, perkataan dan perilaku kami yang adalah buah dari kehidupan ini menjadi buah yang baik bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.